Shalom, Halo, jemaat DSM yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita teguhkan ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita. Yang terambil dari Ayub 22 ayat 21 sampai yang ke-22. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram, dan dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, Gembala Agung itu, sehingga kami tidak takut kekurangan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pengajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan bertobat atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kiranya pengampunan Tuhan meliputi kami, dan kami bersyukur dengan pengampunan-Mu Tuhan, kami layak berada di hadapan-Mu. Syukur, terima kasih Bapa. Makasih. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan pagi ini Tuhan. Urapi para imam-Mu sehingga benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Apa yang disajikan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur juga atas lawatan-Mu bagi jemaat ini Tuhan, sehingga jemaat ini tetap di dalam kerinduannya untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Roh Kudus, pimpin ibadah kami, sehingga kami benar-benar seturut dengan kehendak Bapa. Kami memulai ibadah kami ini Tuhan, dengan takut, gentar, hormat padamu Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tangan kami terangkat tertuju bagi anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti rangkaian ibadah, baik remaja dan semua sekolah minggu di dalam kategori kelas yang telah ditetapkan. Karena itu kami bawa mereka di hadapan Tuhan sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai guru. Di hadapan-Mu Tuhan, terimalah anak-anak kami ini di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat. Tuhan akan menjadikan anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat dan patuh kepada orang tua, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melindungi anak-anak kami dari segala apapun Tuhan yang akan menghambat, menghalang mereka untuk mengenal Engkau. Jauhkan kuasa-kuasa dan roh-roh jahat supaya tidak mengganggu hati dan pikiran mereka. Tuhan lindungi sertai dengan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan baik hari ini hari esok. Memberkati kedua orang tua, guru-guru yang membimbing mereka dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan, menjadi contoh dan teladan di dalam perkataan dan perbuatan-perbuatan nyata. Ini doa kami persembahkan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada
hentinya ku mengaku, sungguh kau ajaib. Bersama berkata, Tuhan kau sungguh besar bagi kami. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita pujikan dari awal dengan sungguh kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus. Mari katakan bersama, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui, sungguh kau ajaib. Sekali lagi dengan sungguh kepada Yesus, haleluya. Haleluya. Tuhan kau sungguh besar bagi kita. Iya, besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu. Setiap kami mau bersyukur kepadamu Tuhan senantiasa, atas anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami, anugerah-Mu yang mempesonaku Yesus. Oh haleluya. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mari kita perlahan boleh bangkit berdiri, haleluya. Amin. Ya Yesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Mari jemaat Tuhan berkata, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku,
Kau membuatku berharga. Oh, sekali lagi dengan sungguh ku mau selalu bersyukur. Inilah pernyataan iman kami ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami Yesus atas anugerah-Mu yang mempesonaku Tuhan. Anugerah-Mu yang mempesona bagi setiap kami Yesus. Ya, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi dengan syukur berkata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga damu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Setiap kali bagian di Tuhan, mau bersyukur atas segala kasih karunia-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu ya Yesus, senantiasa baru hari lepas hari Tuhan. Haleluya. Inaralah masyadaya ramo. Haleluya. 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 Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Yesus. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hinaya dalam masyanda bayaramu, hinaya dalam masyanda yara, hurapa syekte kaya dalam masyanda. Mari kau masing-masing kepada Tuhan bersyukur kepada Yesus. Masing-masing berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan kau berdiam. Urapate kira lama syangka ya lama. Mari bermasmur bagi Yesus. Mari bermasmur bagi kemuliaan Tuhan. Hinala lama syanda lama syah. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami tidak akan sanggup Tuhan membalas kebaikan-Mu. Biarlah pagi ini kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Urapa syedere minta kaya rama sanda. Haleluya. Hinara masyanda. Sungguh Kau Tuhan teramat baik bagi setiap kami Yesus. Sungguh anugerah-Mu yang mempesonaku ya Tuhan, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, berikan sekali lagi yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Berseru kepada Tuhan, berkata-kata kepada Yesus dengan ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Tiara lama syekere betaka, labore mesirian ramataka. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Kami
kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan lebih kami boleh hidup, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau Allah itu bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Ya Allah, ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inaralama syanda bayaralamo, inaralama syanda yaramo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Bersama angkat tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. di mata. Boleh sekali lagi dengan sungguh berkata kepada Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudara-saudara paling meriah buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Engkau yang percaya sama-sama berkata, amin. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Jalan bersama Yesus pasti ada sukacita, amin. Ya, ya, haleluya. Katakan bersama, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu haleluya. Oleh karena cintanya, sekali lagi dengan sutra kata, jalan bersama Dia pasti ada ada sukacita. Hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Tuhan Yesus manise, selalu manise. Hidup di dalam Tuhan Yesus manise, selalu manise. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus,
hatiku kan. Amin. Oleh karena cintanya, oh, jalan bersama Tuhan Yesus selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Oh, jalan bersama Tuhan Yesus selalu. Amin. Selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis. Sekali lagi semua Tuhan saja berkata, jalan bersama. Selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Amin, haleluya. Setiap kita adalah umat lebih dari pemenang, amin. Boleh dong berikan suara-suara sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita boleh pujikan pujian ini bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang, amin. Mari katakan bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh kepada Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
libatkanlah pancinya. Yesus Raja, ya, Dia Raja segala raja, amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, libatkanlah pancinya. Ya, Dia Yesus Raja di atas segala raja. Kita adalah umat lebih dari pemenang, amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Berikan sorak-sorai. Setiap kita adalah umat lebih dari pemenang, amin. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Amin. Salam sejahtera, salam murid Kristus. Selamat datang dalam ibadah minggu pertama bulan Agustus di bulan pengajaran. Selain merayakan HUT yang ke-79 dari Republik Indonesia, kita juga diingatkan sebagai murid Kristus bahwa kita ada dalam proses bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah proses kemuritan dan pemuritan. Di dalam Titus 2 ayat yang 11 sampai ayat 14 kita membaca, karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dalam bacaan tersebut, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah atau grace di ayat yang ke-11 dan sedang menantikan kemuliaan Allah dinyatakan, glory di ayat yang ke-13. Inilah yang sering disebut dengan istilah already but not yet, atau dengan kata lain, sudah tapi belum. Jadi di antara keduanya, yaitu kasih karunia atau grace dan kemuliaan Allah atau glory tersebut, di sanalah letak atau posisi kita hari ini. Kita diselamatkan dan pada saat yang sama terus-menerus diubahkan oleh Injil Kristus agar hidup kita semakin lama menjadi seperti Dia. Disinilah ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa kasih karunia Allah itu mendidik kita. Nah, kata mendidik di bahasa Yunani itu disebut paideia atau paideo, atau yang kita kenal dengan istilah pedagogi, yang artinya proses mendidik yang dilakukan sejak kanak-kanak sampai menuju kepada kedewasaan. Yaitu sebuah proses panjang yang dilakukan Allah bagi kita orang percaya yang telah menjadi anak-anak-Nya. Bukan sesuatu yang instan, yang cepat, tetapi terus-menerus sampai kita ditemukan menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Istilah ini ditemukan juga di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan menyelamatkan kita dan Dia juga mengajar kita agar kita sebagai murid dapat menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku Tuhan hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu.
Itulah kehendak dan kerinduan Tuhan yang kita sembah, agar kita dapat mengenal dan memiliki hubungan yang karib dengan Dia melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita meresponi kasih-Nya dan bersedia untuk diajar dan dididik sebagai murid Kristus yang sejati, serta dimampukan untuk memuridkan bagi Kristus. Di dalam keterbatasan kita, anugerah-Nya sempurna. Kiranya Injil Kristus semakin nyata, menopang dan membawa kita dalam seluruh kebenaran Allah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 menyatakan seluruh kitab suci diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar kita apa yang benar, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan kita ketika kita salah dan menolong kita melakukan apa yang benar. Selamat belajar. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Soli Deo Gloria. Dimanapun ku kan berada, Tuhan melihat dan hadir. Di suka dan derita, cerah maupun hujan, Dia peduli, Dia hadir. Dia melihat, Dia peduli, saat bimbang dan takut, kasih-Nya padaku, Dia peduli, Dia ada. Tuhanlah sandaran dan harapanku, imanku terus bertumbuh dalam-Nya. Dia terang dunia yang menghibur aku, Dia menuntunku dalam jalan-Nya. Dimanapun ku kan berada, Tuhan melihat dan hadir. Di suka dan derita, cerah maupun hujan, Dia peduli, Dia hadir. Kemanapun ku akan pergi, Dia Dia tuntunku dengan kasih-Nya. Saat bimbang dan takut, kasih-Nya padaku, Dia peduli, Dia ada. Tuhanlah sandaran dan harapanku, imanku terus bertumbuh dalam-Nya. Dia terang dunia yang menghibur aku, Dia menuntunku dalam jalan-Nya. Saat ku teduh serang diam, ku dapat datang padanya. Saat ku membutuhkan, Dia datang tolongku. Dia peduli, Dia peduli, Dia peduli. Dia ada. Dia ada. Yesus Yesus, hutan dosa
kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kermisi jadi putih bersih. Mari kembali kita semua boleh bangkit berdiri, haleluya. Amin. Di depan pantatnya sekarang ku berteduh, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kermisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kermisi jadi putih bersih. Yesus, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kermisi jadi putih bersih, jadi putih bersih. Oh, bless my heart and bless my soul and bless this life from the dead. Oh, bless the one who paid my debt and bless this life out from the dead. Oh, bless the one, yes. Sekali lagi berkata, oh, bless the one who paid my debt and bless this life out from the dead. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kermisi jadi. Mari berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Yesus bayar semua tiara lama syangkaya dosa. Mari jemaat Tuhan yang percaya berkata kepada Yesus, Yesus bayar semua amin, haleluya. Dosa bagai kermisi jadi putih bersih, dosa bagai kermisi jadi putih bersih, dosa bagai kermisi jadi putih bersih. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Engkau yang membayar segala dosa dan pelanggaran kami, menebus kami dari kematian dan kehidupan yang sia-sia. Kami hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang sempurna. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kembali hati kami meluap dengan ucapan syukur, mengetahui bahwa Tuhan telah membayar lunas di atas kayu salib, supaya kami yang binasa, hari ini kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan dengarkan firman. Kami percaya firman-Mu ini meneguhkan kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami.
Tapi terlebih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Sehingga ketika kami menghidupi kehidupan kami tahu kami tidak pernah sendirian. Kalau hari ini kami datang dengan kesesakan, kami tahu pasti bahwa Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang membuka jalan dan menyertai dan memberi kami kekuatan yang baru. Berkati hamba-Mu, keterbatasan hamba-Mu ini tidak akan pernah membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang siap terima dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Ya, hari ini kita oleh anugerah Tuhan memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus, yaitu bulan pengajaran. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan melalui pastor message atau pesan gembala. Saya percaya hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena izin dan anugerah Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita juga akan melihat Bapak Ibu Saudara mendukung di dalam doa dan serta penuh dengan ucapan syukur. Yaitu ada dua orang atau dua pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini mereka akan dibaptis. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Yang pertama saya akan menyebutkan namanya Cleo Davina Tan. Ya, bisa berdiri Cleo? Ya, kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Kok Cleo sih? Chloe, sorry. Di sini suara Cleo loh, sorry. Silakan. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Putra dari Pak David dan Ibu Vivi, silakan. Ya, ini beneran, ini saya salah baca. Padahal tadi udah dipesan-pesan nih anak saya ya. Jangan salah, jangan Chloe, tapi Chloe. Ini malah salah Cleo, saudara. Cleo ini air yang saya minum ini ya. Sorry ya, Chloe Davina Tan. Nah, yang kedua ini juga saya tadi hampir salah juga ya. Saya minta konfirmasi. Hari-hari ini Bapak Ibu, namanya anak-anak itu luar biasa ya. Sulit-sulit saudara dibaca ya. Oke, yang berikutnya kita undang bangkit berdiri Saudara Rafael Devdano ya, Arianta, betul? Ya, kita beri tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Ya, Rafael Devdano ya. Arianta ini putra dari Bapak Andri dan Ibu Dita yang juga melayani di generasi dan juga merupakan cucu dari penatua kita yaitu Bapak Arif dan Ibu. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, adalah sukacita yang besar melihat bahwa setiap generasi ya, Bapak, putra dan bahkan cucu-cucitnya itu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, mari kita sebentar kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, bisa agak maju lalu menghadap jemaat. Mereka berdua aja, Bapak Ibu bisa duduk. Kita akan berdoa. Ya, Mas Rafael dan Chloe ya, oke. Ya, baik. Kita akan berdoa buat mereka ya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan atas kedua anakmu ini. Kami percaya hari ini adalah hari di mana sukacita kami penuh. Karena kami boleh melihat Tuhan mereka menyerahkan diri mereka kepada Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh iman mereka kepada Kristus Yesus mereka memperoleh keselamatan yang adalah anugerah bagi mereka. Kami berdoa bagi kehidupan mereka, kehidupan yang baru. Kami percaya Tuhan di dalam Kristus. Ya, kami percaya mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memberkati Tuhan sakramen baptisan yang sebentar akan dilakukan. Kami percaya kekuatan dan anugerah Tuhan terus menyertai mereka. Memberkati sekolah mereka, memberkati pelayanan mereka. Biarlah manusia batiniah mereka terus menerus diperbaharui sebagai murid Kristus yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Yang percaya katakan amin. Tuhan, ya silakan duduk. Ya, sebentar nanti setelah ibadah mereka akan dilayani baptisan. Ya, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang
yang belum dibaptis ya, Bapak Ibu Saudara bisa hubungi staf gembala maupun para Bapak Ibu diaken dan diakones untuk bisa menerima baptisan. Puji Tuhan. Ya, hari ini seperti tadi saya katakan, kita masuk di bulan pengajaran ya, di bulan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingatkan kita ini punya buletin ya, seperti ini. Ya, buletin ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga khotbah yang Bapak Ibu Saudara terima hari ini itu juga ada renungannya di sini. Ya, dan itu terus-menerus diperbaharui, juga renungan harian maupun juga renungan mesbah keluarga atau komsel. Ya, dan itu setiap minggunya kita berharap itu selalu sinkron dengan berita khotbah yang atau berita anugerah yang disampaikan di setiap hari minggunya ya, dan itu bisa membawa Bapak Ibu Saudara untuk semakin belajar tentang firman Tuhan. Nah, baik, kita akan masuk dalam khotbah. Saya menyampaikan khotbah berjudul kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memerdekakan. Nah, kita akan baca Yohanes 8 ayat yang ke-30 ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Ya, kita baca di depan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Yohanes 8 ayat 30, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, sama-sama, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteksnya ya, ini Injil Kristus yang dituliskan oleh Yohanes itu memfokuskan atau menggambarkan itu Yesus sebagai Mesias. Sangat jelas. Walaupun itu dituliskan dengan cara yang berbeda. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, ya, Injil Yohanes tidak dituliskan secara kronologis, ya. Jadi saudara, sesuatu yang berbeda, ya. Kalau di Matius kan kita lihat ada silsilah ya, ceritanya mulai Yesus lahir dan seterusnya. Tapi di Yohanes, saudara, berbeda, ya, karena di kitab Yohanes itu ingin menggambarkan siapa atau sosok Yesus itu dengan sangat-sangat jelas. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, saudara, tadi saudara sudah membaca di sana bahwa Yesus menawarkan, Yesus menyatakan bahwa ada kemerdekaan yang sejati. Ada kemerdekaan yang sejati. Ini tidak luput dari bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sesuatu yang dianggap aneh ketika itu. Saudara harus tahu dan kembali melihat konteksnya. Ya, jadi kalau baca ayat firman, saudara jangan lupa, jangan pernah lupa satu hal atau beberapa hal ya. Jangan lupa latar belakang daripada cerita itu. Ya, saudara harus belajar bahkan latar belakang budayanya ketika itu seperti apa. Yesus berbicara di depan orang banyak. Orang banyaknya itu siapa? Ya, kalau surat Rasul Paulus ditujukan kepada Galatia, itu berbeda dengan ketika dituliskan kepada jemaat di Roma. Bedanya di mana? Saudara harus belajar latar belakang budayanya supaya apa? Supaya kita melihat firman itu dari kacamata yang benar, dengan utuh, nggak terpotong-potong. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu, saudara, Yesus seringkali berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, yang buat mereka hukum Taurat itu sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Mereka orang-orang Yahudi, mereka ada di sinagog-sinagog, di bait Allah. Ya, nah, saudara, lalu Yesus menawarkan kemerdekaan. Ya, ini poin yang pertama. Yesus menawarkan kemerdekaan yang sejati. Ya, kita lihat tadi di ayatnya Lukas pasal 4. Ya, ini agak panjang ya. Saya rindu kita semua memperhatikan ini. Ayat 16 sampai 21. Di mana Yesus menawarkan kemerdekaan yang sejati itu. Kita lihat ya.
Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Ini sebenarnya merujuk kepada kitab Yesaya, Bapak Ibu. Jadi itu waktu itu adalah sesuatu yang biasa di bait Allah, di sinagog, Saudara. Ya, dia disuruh dibaca firman. Dan firman yang dia baca adalah merujuk kepada ayat di mana? Di Yesaya. Nah, tulisannya apa itu? Nah, tulisan yang ada dibaca oleh Tuhan ketika itu adalah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya, berikutnya, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan perhatikan di sana ya, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nya itu siapa? Yesus. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, ini penting sekali Bapak Ibu. Dan itu menghebohkan ya orang-orang yang mendengarnya. Apa kata Yesus? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu apa? Mendengarnya. Saudara lihat ya, apa yang didengar tadi? Di sana dikatakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya apa? Artinya sama saja Yesus itu ngomong begini loh. Itu ayat di Yesaya yang selama ini kalian baca sekarang sudah digenapi. Dan orang yang disebutkan di ayat itu akulah orangnya. Sudah bisa paham kondisinya ya? Saudara, ini sebuah pernyataan yang sangat berani. Ya, hari ini orang ngomong begitu Saudara, kita bisa klaim bahwa ini orang gak benar ini. Orang sesat, benar gak Saudara? Tapi ketika itu juga terjadi demikian. Ya, mereka tiba-tiba melihat Yesus, dan Yesus mulai mengajar Saudara. Dan ketika itu dia katakan, genaplah apa yang kau baca itu. Pada hari ini genaplah nas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menawarkan kemerdekaan yang sejati. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik ya, orang Yahudi gak seneng. Orang Yahudi tersinggung dengan tawaran itu. Karena apa? Karena merasa status mereka dan moralitas mereka cukup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka itu dibilang gini, loh saya ini orang Yahudi loh. Saya ini orang Israel. Ya, umat pilihan Allah. Bangsa yang dipilih Allah sendiri. Dari sejak Musa. Ya, Saudara, bayangkan Saudara, ini terjadi ketika itu. Dan itu Saudara diizinkan Tuhan untuk ada di Alkitab Saudara. Supaya apa? Supaya Saudara dan saya juga bisa mengambil hikmahnya. Supaya Saudara dan saya bisa belajar dari apa yang orang-orang Yahudi ketika itu alami. Orang-orang Yahudi tersinggung dengan tawaran itu karena merasa status, perhatikan ini, dan moralitas mereka cukup untuk menyelamatkan dirinya. Dari mana kita tahu itu? Ayo kita lihat. Yohanes 8 ayat yang ke-33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Waduh. Saya ini direct langsung. Saya keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan apa? Merdeka. Coba saudara lihat ya. Ini kesombongan orang-orang Yahudi ketika itu. Loh kok bisa kamu bilang kami ini butuh dimerdekakan? Lah kami gak pernah jadi hamba siapapun. Kami ini keturunan Abraham. Mereka berpikir Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu datang dari apa? Dari turun-temurun. Makanya Saudara dulu ada istilah Kristen KTP Saudara ya. Jadi barusan lahir, udah Kristen. Kita beberapa daripada kita lahir dari keluarga yang seperti itu kan. Makanya kenapa kita hari-hari ini ketika anak kita mulai bertumbuh dewasa, mereka masuki masa adolescence atau remaja,
ya kita ajarkan kebenaran, kita beritakan Injil, dan kita tantang mereka. Kamu percaya nggak kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Kalau mereka percaya, ya mereka nerima anugerah itu dan mereka mengalami baptisan air. Saudara, kenapa? Karena keselamatan itu berlaku apa? Pribadi. Keselamatan itu nggak hanya datang dari turun temurun. Mentang-mentang bapaknya atau opanya saudara hamba Tuhan lalu otomatis anaknya jadi orang Kristen. Tidak berlaku begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka berkata, "Hei, saya ini keturunan langsung orang Abraham. Gak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana kamu bisa menawarkan kemerdekaan itu?" Saudara bisa bayangin ya. Orang Israel itu begitu tegar tengkuknya. Mereka lupa bahwa dulu pernah 70 tahun ada di Babel. Mereka dibuang, di exile. Saudara, kok dibilang gak pernah jadi hamba siapapun? Saudara, mereka ngalami itu namanya dijajah, saudara. Mereka ngalami kekalahan. Beberapa kali, gak cuma satu kali. Ya, pembuangan di Babel itu menunjukkan betapa kerajaan itu rapuh. Terpisah antara kerajaan utara dengan 10 suku, dengan kerajaan selatan di Yehuda dengan 2 sisanya. Saudara, lalu mereka sombong berkata, ngapain kita perlu merdeka? Kita nggak pernah jadi hamba. Padahal ketika mereka berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu yang berkuasa siapa di daerah itu? Siapa? Orang Romawi. Saudara, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita dalam keadaan kita, kalau ini saya tarik pelajaran buat diri kita hari ini sebagai orang percaya, kita merasa baik-baik saja. Kita merasa nggak butuh Tuhan. Kita merasa kenapa Yesus itu perlu repot-repot datang untuk ke dunia, bahkan mati di atas kayu salib. Toh hidupku baik-baik aja. Itu yang dikatakan oleh orang-orang ateis. Kenapa? Makanya Humanist Manifesto, ya, yang kedua statementnya berkata, ya, manusia tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Manusia harus menyelamatkan dirinya sendiri. We have to save ourselves. Kenapa mereka berpikir ngapain orang lain repot-repot selamatin aku? Aku menyelamatkan diriku sendiri. Yang penting aku baik, yang penting aku nggak ngerepotin orang, yang penting aku nggak nyinggung orang. Ya, orang juga buat baik sama saya, beres. Nggak ada urusannya sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali itu juga menjadi kehidupan kita hari ini. Berapa banyak kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan? Berapa banyak bahkan kita berpikir kebaikanku sudah cukup. Kalau aku hari ini Bapak Ibu Saudara, aku dalam keadaan baik, itu karena pahala, karena aku mendapatkan pahala, itu karena aku sudah nabung dari sejak muda, aku berlaku baik, aku beribadah kepada Tuhan dengan rajin, jadi hari ini hidupku baik. Berapa banyak saudara bisa jadi kita terbersit hal itu di pikiran kita. Itu makanya kelompok-kelompok seperti ini dinamakan kelompok yang legalis. Kelompok yang merasa bahwa oleh karena perbuatan mereka, oleh karena perbuatan mereka, oleh karena pelayanan mereka, Tuhan disenangkan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, makanya Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa tahun terakhir, saya berusaha untuk membongkar pola pikir lama ini Bapak Ibu. Saudara ada di tempat ini bukan karena kebaikan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya bahkan dikatakan kebaikan kita itu seperti kain kotor. Yang percaya katakan amin. Tidak ada seorang pun daripada setiap saudara dan saya yang seharusnya layak untuk menerima anugerahnya. Tapi kalau hari ini saudara bisa berkata, ya Aba, ya Bapa, engkau bisa berdoa langsung tanpa perantara. Perantaranya cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang merelakan nyawanya mati di atas kayu salib supaya setiap saudara dan saya oleh iman percayamu kita diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Karena apa? Karena itu orang legalis. Saya katakan ini saudara, orang legalis atau agamawi berpikir begini, bahwa apa yang dia capai adalah hasil dari apa yang mereka telah upayakan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang saudara hari ini terima, saudara pikir itu karena kebaikan saudara, itu karena usaha kita. Itu karena saya rajin berbuat baik, saya rajin bersedekah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pola pikir kita masih model transaksi seperti ini, saudara, kita bisa dikatakan sebagai kaum yang legalis, kaum yang agamawi. Seakan-akan kalau kita nggak berbuat baik satu hari pun, wah nanti saya pasti kesandung nih. Atau bahkan ketika saudara tersandung, waduh iya, tadi saya lupa persembahan, ini gara-gara aku lupa persembahan ini.
Saudara, yang dikasih Tuhan. Kalau pola pikirnya seperti itu, ya saudara, hari ini saya percaya firman Tuhan ini buat kita semua. Amin, saudara. Kaum legalis itu sama persis seperti yang tadi respon yang diterima ya oleh Yesus ketika Yesus katakan menawarkan kemerdekaan. Saudara bisa bayangin, kalau saja mereka tahu siapa orang yang berdiri di depan mereka, saya katakan saudara, saya percaya saudara, mereka tidak akan pernah keluar perkataan seperti itu. Ngapain? Kami nggak pernah jadi hamba, ngapain kami perlu merdeka? Wah, kita bisa melihat aja hari ini sombong banget ya. Tapi jangan-jangan dalam perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita menjadi satu daripada orang-orang yang seperti ini. Pelayananku banyak kok, aku masih diundang di mana-mana. Aku baik-baik saja. Hati-hati saudara, hati-hati. Saudara yang dikasih Tuhan. Orang legalis atau agamawi berpikir bahwa apa yang dia capai adalah hasil dari apa yang mereka usahakan. Timothy Keller satu saat pernah ngomong begini saudara. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang telah Yesus lakukan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, hari ini kekristenanmu saudara. Pilih yang mana? Yang A atau yang B? Yang agamawi atau yang berpusatkan pada Injil? Kalau hari ini saudara bangga jadi orang Kristen karena apa? Oh, karena aku ini rajin Pak. Alkitab itu saya baca dari sampulnya sampai sampul depan sampai sampul belakang. Loh, isinya dibaca? Ya enggak, sampulnya aja. Enggak saudara. Saya khatam Pak. Saya melakukan firman Tuhan. Saya melayani. Saya memberi persembahan. Bahkan kalau dipikir-pikir mungkin persembahan saya itu semua itu kalah itu sama saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini saudara berpikir saudara bisa berdiri, saudara bisa hidup itu karena kontribusi saudara. Mari bertobat saudara. Bertobat. Saya dulu waktu masih remaja berpikir dengan pola prinsip seperti ini. Makanya waktu itu saya nggak doa malam, saya merasa bersalah sekali. Akhirnya apa? Saudara transaksional. Saya doa malam tapi doa pembukaan aja. Setelah doa pembukaan semua melek, saya udah nggak ada. Bukan rapture saudara. Saya sudah ada di lapangan basket di Ghost Gate saudara. Saya menyikapi kekristenan itu sangat agamawi. Kalau saya di sekolah itu ngalami sesuatu, saya langsung gini, wah ini pasti aku belum melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Tapi sebaliknya bukan berarti lalu juga saudara hidupnya sembarangan. Toh Tuhan udah mengasihi aku. Toh Tuhan udah mati bagiku. Nanti berikut kita akan belajar. Sekarang aku bebas-bebas saja. No saudara. Tidak. Kasih karunia yang saudara dan saya terima jauh lebih mulia. Dan tidak murahan seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, Tuhan menawarkan apa? Kemerdekaan, tapi orang Yahudi tersinggung bahkan menolaknya. Saudara, yang berikutnya saudara, apa yang terjadi? Yesus langsung apa? Menyingkapkan dosa mereka. Menyingkapkan keberdosaan mereka. Di Yohanes 8 ayat 34 dikatakan demikian saudara. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Dalam firman Tuhan katakan manusia jatuh di dalam dosa. Semua manusia jatuh di dalam dosa, semua manusia. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk saudara dan saya. Semua kita kehilangan kemuliaan Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi gak ada yang terkecuali. Gak ada yang lahirnya lalu seperti kertas putih saudara. Enggak saudara. Semua kita karena dosa daripada Adam dan Hawa. Sejak kita lahir kita orang-orang yang berdosa. Makanya sejak lahir kita juga membutuhkan anugerah Kristus yang sama. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Masalahnya saudara, orang berpikir hidupku baik-baik aja. Itu loh masalahnya. Hidupku tuh baik-baik aja. Makanya kenapa tim kunjungan, saudara, beberapa gereja melakukan itu. Tim kunjungan kalau ke rumah sakit saudara, itu bisa doain siapa saja. Bisa lintas agama, lintas denominasi, gak peduli. Kenapa?
Karena orang-orang biasanya yang udah terminal illness ya, udah sakitnya udah parah saudara. Mau didoain cara apa aja, cara jengking ya, pakai dupa, pakai apa. Yang penting pokoknya sembuh, benar nggak saudara? Saudara yang pernah kunjungan di rumah sakit saudara, ya nafasnya sudah gitu. Saudara, Pak saya ini Kristen, saya mau doa, boleh nggak? Pasti dijawab boleh. Kalaupun nggak jawab, karena nggak bisa jawab lagi saudara, pasti ngangguk-ngangguk. Udah sakarepmu wis. Tumpangi tangan, diciprati air, ciprati minyak, apa aja pokoknya. Yang penting aku sembuh. Benar gak saudara? Kenapa? Karena di saat seperti itulah dia baru melihat, saudara, bahwa apa yang aku kejar selama ini ternyata sia-sia. Apa yang aku anggap berharga, itu gak ada artinya sama sekali. Dengan hanya apa? Dengan sebuah tarikan nafasku. Makanya Spurgeon pernah ngomong begini, you will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything but Christ. Wow. Kalau saudara udah ngelihat begitu berharganya Kristus. Saudara, kita itu bahasa Indonesia saya baca ya. Kita tidak akan pernah mengetahui betapa berharganya Kristus bagi saudara. Sampai kita mengetahui kekosongan segala sesuatu. Kecuali apa? Kristus. Apa yang kau kejar hari ini? Kejar. Silahkan kejar. Jim Carrey, seorang bintang Hollywood dikatakan, oh I wish, aku berharap semua orang yang hari ini sedang mengejar cita-citanya, mendapatkannya. Kalau mereka mengejar ketenaran, aku berdoa dan aku berharap mereka bisa jadi orang terkenal. Kalau mereka pengen jadi orang kaya, aku berharap mereka bisa jadi orang kaya. Kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu, oh aku berharap mereka dapat mendapatkannya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya mereka menyadari bahwa semuanya itu sia-sia. Saudara, kalau yang ngomong itu belum dapat apa-apa, saudara mungkin bisa, ya kamu belum pernah naik pesawat jet pribadi, ya kamu belum pernah ngerasain ini dan itu. Kalau udah kan, wah, lain bro. Saudara, yang ngomong ini Jim Carrey, orang bintang film Hollywood yang terkenal, saudara, box office, saudara, dia mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, ada raja yang namanya Salomo, yang Tuhan katakan tidak akan ada lagi raja yang sekaya kamu. Salomo ngomong apa? Semuanya apa? Sia-sia. Sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menyingkapkan keberdosaan orang-orang itu, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Sekali lagi, kita tidak akan pernah mengetahui keberhargaan Kristus sampai kita mengetahui kekosongan segala sesuatu selain Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikutnya saudara, poin yang ketiga. Di dalam Yesus kita dimerdekakan untuk menjadi anak Allah. Yuk kita lihat ya saudara, ayat yang ke-36 kita baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang rindu untuk dimerdekakan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Artinya merdeka itu apa Bapak Ibu Saudara? Kita nggak lagi terintimidasi dengan apa kata orang tentang saudara dan saya. Karena apa? Karena yang penting adalah apa kata Tuhan tentang saudara. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita terintimidasi. Ya, dan yang kedua saudara, kita tidak lagi terikat oleh dosa yang merintangi kita. Kita dimampukan untuk melawan dosa dan tidak lagi berbuat dosa. Merdeka itu artinya engkau lepas dari ikatan. Engkau lepas dari ikatan, termasuk ikatan agamawi. Saudara melakukan kegiatan saudara hanya supaya apa? Supaya dipuji orang. Ya, saudara takut komentar orang nggak baik tentang saudara, makanya saudara ya udahlah, aku tak ke gereja aja. Sungkan kalau enggak. Ya, nggak ada sih yang di sini nggak ada saudara ya. Tapi seringkali kan kita mendengar begitu kan, nggak enak nanti ditelepon Pak Gembala, nanti ditanyain di depan mimbar lagi, disebut namaku, wah malu aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu artinya Bapak Ibu Saudara, engkau sedang terikat dengan roh-roh agamawi. Engkau melakukan kegiatanmu, engkau melakukan hal-hal yang rohani, tetapi sesungguhnya engkau jauh daripada Tuhan. Engkau melakukan hanya sebagai sebuah batas persyaratan saja.
Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini bukan karena roh agamawi. Kita ada di tempat ini karena kita telah mengalami kasih-Nya yang sejati, yang terlebih dahulu mengasihi dan menjamah saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bedanya saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara. Makanya kenapa kita perlu memberitakan Injil setiap hari. Injil itu selalu katakan, saya selalu berkata ada 2 elemen. Yang pertama, engkau begitu berdosa, engkau sangat-sangat berdosa, sampai-sampai Tuhan Yesus harus mati bagimu di atas kayu salib. Bukan cuma malaikat, bukan cuma utusan, bukan cuma nabi, tapi Yesus sendiri yang mati. Kenapa? Karena begitu besarnya dosa dan pelanggaran kita. Tapi Injil juga mengingatkan di satu sisi yang lain, bahwa begitu berharganya dirimu saudara. Ya, karena Tuhan mati bagi kita, yang percaya katakan amin. Jadi keberdosaan dan keberhargaan itu ada satu di dalam salib Kristus. Dan itu yang perlu Bapak Ibu Saudara, saudara perlu dengar setiap hari. Supaya kita tidak terikat oleh roh-roh agamawi. Kita berpikir karena perbuatan baik kita Tuhan menyayangi kita. No. Ya saudara, lagu tadi itu judulnya Jesus Paid It All. Tuhan atau Yesus sudah membayar harganya. Penuh lunas bagi saudara. Kenapa? Kenapa perlu dibayar lunas? Karena saudara, tanpa pembayaran, tanpa darah Yesus, saudara dan saya binasa. Binasa. Yang percaya katakan amin. Saudara, kekristenan itu bukan agama saudara. Saya nggak peduli agama apa, saudara apa. Tapi hari ini, Yesus Kristuslah yang satu-satunya bisa memerdekakan dan menyelamatkan saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita lihat saudara respon Injilnya. Respon Injil yang pertama, saya tuliskan begini. Yesus yang adalah anak yang sempurna. Saudara bisa bayangin ya, Yesus itu anak Allah. Dia adalah pribadi kedua dari ketritunggalan Allah itu. Ya, dia nggak pernah terpisah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, satu hakikat 3 pribadi. Yesus yang adalah anak yang sempurna datang ke bumi dan mati untuk kita, agar kita diadopsi menjadi anaknya. Saudara, pernyataan apa lagi? Hal apa lagi? Tindakan apa lagi yang dilakukan surga supaya membuat kita terpesona akan kasih-Nya? Apalagi saudara? Kesehatan, berkat, jasmani, harta, ketenaran, apalagi saudara? Surga telah memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu anaknya sendiri. Kristus mati bagi saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali terpesona akan kasih Allah itu. Saudara, kita mendapatkan akses kepada Sang Raja kapanpun kita membutuhkannya. Dalam bukunya Tim Keller ngomong begini, seorang yang berani membangunkan seorang raja jam 3 pagi hanya untuk minum air putih adalah anak raja. Yang percaya katakan amin. Amin saudara ya. Saudara, siapa yang berani bangunkan saudara jam 2, jam 3 pagi, cuman ngomong gini, Pi, ngapain sih? Ini pagi-pagi mau ngapain? Haus, minta minum. Terus saudara ngomong apa? Weh, ambil lo dewe gitu. Enggak toh? Saudara pergi, saudara ambilkan minum anak saudara. Dan siapa orangnya yang bisa membangunkan raja, saudara, dengan seluruh kekuasaannya dan kedaulatannya, jam 2, jam 3 pagi, hanya untuk segelas air putih. Dia adalah anak raja. Masalahnya begini, saudara dan saya adalah orang-orang yang punya akses itu. Hari ini saudara mau bangun jam berapa saja, Allah Bapa di surga berkata, aku di sini untukmu. Aku di sini untukmu. Aku di sini untukmu. Dia menjadi Bapa kita. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Dosa kita itu merah seperti kermisi. Merah seperti kermisi tadi dikatakan lagu. Putih seperti salju. Diubahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu respon Injil yang pertama, Yesus adalah anak yang sempurna, datang ke bumi dan mati untuk kita agar kita diadopsi menjadi anaknya. Dan yang terakhir saudara, di dalam Yesus kita dimerdekakan untuk melayani sesama. Orang berpikir begini saudara, merdeka itu ya merdeka. Kemerdekaan itu ya itu buat kita. Kita bebas. Kita nggak lagi terkekang. Yes. No saudara. Kemerdekaan di dalam Tuhan, kemerdekaan yang kita miliki tidak hanya mewariskan status kerajaan,
tetapi juga sifat dan karakter sang raja. Yang percaya katakan amin. Enggak cuman Bapak Ibu Saudara mewariskan status saja, saudara yang tadinya bukan anak jadi anak. Terus kita senang, kita diadopsi, aku jadi anak raja. No, bukan cuma statusnya saja, tetapi juga menurunkan, mewariskan apa? Sifat dan karakter raja. Yang percaya katakan amin. Apa itu sifat dan karakter raja, saudara? Disinilah kita belajar bahwa ketika kita dimerdekakan oleh sang raja, yang bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri bagi keselamatan banyak orang, maka karakter itulah yang akan juga kita warisi sebagai anak adopsi atau anak raja. Yang percaya katakan amin. Kalau raja saudara yang saudara sembah, yang telah memerdekakan saudara, dan hari ini saudara sudah diadopsi menjadi anak raja, dia juga menurunkan karakter dan sifatnya yang tidak egois, yang bahkan rela menyerahkan anaknya sendiri yang tunggal untuk keselamatan bagi banyak orang. Saudara, sifat dan karakter itulah yang saudara akan terima dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya di orang Kristen Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu menjadi hukum yang utama. Yang percaya katakan amin. Halo, amin saudara. Orang Kristen saudara, mau diapa-apain aja, ya kita ampuni, kita doakan. Ya saudara, heran ya orang-orang di luar saudara. Lah, kamu itu udah dilarang ibadah, kamu itu udah dipukuli, kamu udah dianiaya. Saudara, firman Tuhan katakan ampuni mereka. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena itulah sifat raja. Karena itulah karakter Tuhan yang saudara sembah. Yang telah mengadopsi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Orang liberal sebaliknya tadi saya katakan. Kalau tadi orang agamawi, orang legalis. Tapi sekarang saya bicara tentang orang liberal. Berpikir bahwa kemerdekaan kita adalah kebebasan untuk melakukan apa saja. Aku wis merdeka kok. Aku udah dimerdekakan. Sekarang aku mau berbuat dosa apapun. Tuhan kan mengasihi aku. Tuhan akan tetap mengampuni aku. Berapa kali aku berbuat dosa, Dia akan mengampuni. Lalu saudara hidup sembarangan, saudara bahkan tidak beribadah, saudara nggak pernah memberi persembahan, saudara tidak melayani, saudara nggak penuh dengan hidup dengan ucapan syukur, saudara hidup seenak dan sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa begitu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang begitu sangat liberal. Ya saudara, merasa punya hak, ya merasa punya hak untuk menghina, bahkan menghina kekristenan. Saudara kalau lihat Olimpiade Paris 2024 di pembukaannya saja, walaupun panitia sudah minta maaf, ya pertama mereka minta maaf statementnya, tapi yang kedua disusul dengan begini, enggak kok, itu bukan menggambarkan tentang the last supper, tidak menggambarkan tentang perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Itu membicarakan tentang budaya ya yang ada di Greek, di Yunani kuno ya tentang Olimpiade atau sesuatu yang berkaitan dengan budaya di Perancis. Tapi mereka minta maaf, saudara. Kenapa? Karena udah rame di luaran. Ya banyak orang-orang konservatif, orang-orang tradisionalis, bahkan gereja mengecam. Itu kenapa kok bisa begitu? Saudara tahu ya? Ada yang pernah lihat pembukaan Olimpiade? Nanti cari lagi di YouTube, saudara. Bagaimana gerakan woke itu ya, gerakan LGBTQ, ya lesbian, gay, transgender, saudara. Ya, yang nari itu transgender semua. Terus ada seorang ibu-ibu, saudara, ya itu menggambarkan dia di tengah-tengah sama kayak ada meja panjang begitu, itu menggambarkan Yesus dan murid-muridnya. Kekristenan diejek sedemikian rupa secara global di sebuah perhelatan pertandingan internasional yang terbesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon kita? Orang liberal begitu, saudara. Mereka nggak ambil pusing. Saudara kalau ke Perancis, saudara, yang pakai hijab, yang pakai jilbab pun nggak boleh, suruh lepas. Saudara ke sana pakai kalung salib nggak boleh. Kita ini negara sekuler, membedakan antara agama dan pemerintahan. Jadi yang Kristen nggak boleh pakai kalung salib, yang Muslim juga nggak boleh pakai hijab. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Orang liberal berpikir bahwa kemerdekaan kita adalah kebebasan untuk melakukan apa saja. Matius 20 ayat yang ke-28, saudara. Lain dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia berkata begini, sama seperti anak manusia. Baca sama-sama ya. Datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini saudara jangan cuma mau terima statusnya sebagai anak raja.
Tapi terimalah juga hari ini sifat dan karakter raja yang saudara sembah. Yang percaya katakan amin. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya rindu Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini dengan jumlah yang ada. Yuk kita melayani sama-sama. Kita semua bisa melayani kok. Ya, kita bisa melayani. Kami membuka kesempatan. Ya kalau di Malang kami bedain ya, ada gelombang 1, gelombang 2, sekarang ada gelombang 4. Kemarin yang udah daftar gelombang 3 ada yang bagian tukang parkir Pak. Ya udah nggak apa-apa. Tukang parkir adalah jemaat sendiri. Nggak masalah. Mereka di kantor biasanya pakai dasi, di sini pakai rompi, nggak masalah. Saya selalu berkata dari mulai yang di parkiran sampai yang ada di atas mimbar, pelayanan upahnya sama. Yang percaya katakan amin. Nggak peduli saudara. Makanya saudara saya mendorong Bapak Ibu Saudara, apalagi yang saudara dulu sudah diangkat menjadi diaken, diakones, saudara pejabat gereja. Saudara mari kita melakukan ini bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Bukan hanya kita menerima status anak raja, kita juga mewariskan apa Bapak Ibu Saudara? Sifat dan karakter Allah kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau mati relakan nyawanya bagi keselamatan bagi banyak orang. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau sampai di sini gereja melakukan apa yang kita perlu atau yang kita dapatkan dari Tuhan, saya mau katakan saudara, gereja nggak akan pernah sepi saudara. Ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Tapi kita perlu semua ini kesadaran bersama. Kesadaran bersama. Nggak ada yang saling menyalahkan. Kita semua orang-orang yang nggak sempurna kok. Sempurna belum. Berubah pasti. Prosesnya terus menerus, saling menerima, saling mengampuni. Ayo kerja sama-sama, ayo melayani sama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dan pada akhirnya saya tutup dengan pernyataan ini. Di dalam Yesus, sang kebenaran itu, kita benar-benar merdeka. Yang memerdekakan saudara bukan perbuatan baik saudara. Yang memerdekakan saudara bukan pengetahuan kita tentang Tuhan. Ingat ya saudara ya. Seringkali orang begini, dapat dengar khotbah, wih bagus banget khotbahnya, direkam, dimasukin TikTok, dimasukin Instagram. Saudara, pengetahuan itu tidak memerdekakan saudara. Yang percaya katakan amin. Tapi apa saudara? Kebenaran yang saudara terima dan saudara lakukan, itulah yang memerdekakan kita. Siapa kebenaran itu? Sang kebenaran, Yohanes 1 dikatakan, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Yaitu Kristus sendiri, bersemayam di dalam hidupmu. Hari ini engkau telah menerima kebenaran yang sejati itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan di saat yang sama, merdeka untuk apa? Untuk menjadi anak Allah. Dan merdeka untuk apa? Melayani sesama. Yang percaya katakan amin. Yang mau melayani Tuhan dan melayani sesama katakan amin saudara. Saudara kalau saya mau pelayanan. Ditanya, pelayanan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara kita itu melayani Tuhan dengan melayani sesama, betul? Ya benar ya saudara ya. Saudara asyir, saudara senyum sama orang, saudara mungkin bagian tugas ngitung duit, saudara pelayanan di depan mimbar, saudara kan melayani Tuhan. Tapi saudara dengan melayani apa? Dengan melayani sesama. Ya, dengan melayani sesama, dengan berbuat baik kepada sesama kita. Hari ini pertanyaannya yang saudara harus bawa pulang adalah, sudahkah aku? Ya, tidak hanya menerima status anak raja, tetapi sudahkah aku mewariskan sifat dan karakter Allah. Sudahkah aku hari ini menjadi berkat buat tetanggaku? Sudahkah aku hari ini menjadi uluran tangan bagi orang-orang yang ada di sekitarku? Sudahkah aku hari ini mewarisi karakter dan sifat Allah yang aku sembah? Mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Kita nggak mau jadi orang yang legalis, orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa sudah mencapai segala sesuatunya karena keringat dan perbuatan mereka sendiri. Tapi sebaliknya, kita juga gak mau menjadi orang yang liberalis. Orang yang liberal berpikir bahwa kalau kita sudah dimerdekakan, buat apa aku melayani lagi? Buat apa aku berbuat baik? Tapi kita mau menjadi orang yang menyadari keberdosaan kita. Tapi di saat yang sama, kita mensyukuri karena ada Tuhan yang begitu baik, mau menyerahkan nyawanya dan menyelamatkan saudara dan saya. Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini oleh
anugerah-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman. Tapi kami tahu Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah terbatas. Roh Kudus akan memeteraikan setiap firman yang kami dengar, dan Roh Kudus pula yang mengajar kami supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran Allah. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah mendengarkan firman, belajar dari peristiwa di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya menawarkan kemerdekaan yang sejati. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami merasa masih orang yang cukup baik, orang yang lebih baik bahkan daripada orang-orang yang ada di sekitar kami. Toh kalau kami pun berdosa, kami berpikir dosaku kan gak lebih besar dari yang lain. Dosaku cuma dosa kecil, yang lain itu loh besar, memalukan. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mengakui keterbatasan dan keberdosaan kami. Kami tidak sanggup Tuhan menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi di saat yang sama kami bersyukur Tuhan akan karya salib-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menerima roti dan anggur sebagai perwujudan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yesus bayar semua hutang dosamu. Dosa bagai demisi jadi putih bersih. Mari yang sudah bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan, Yesus bayar semua, Yesus bayar semua hutang dosamu. Dosa bagai gerimis jadi putih bersih. Oh, praise the one who makes my day. Oh, praise
kita ada roti dan anggur. Kita percaya perjamuan kudus mengingatkan kita kembali apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Saya akan bacakan satu kutipan yang tadi saya baca buat saudara. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Saya lakukan ini dan itu bagi Tuhan. Itu agama. Tetapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang telah Yesus kerjakan. Mari hari ini sebelum saudara mengambil bagian dengan perjamuan kudus yang ada di tangan saudara, kita tutup mata kita kembali mengenang apa yang Yesus lakukan bagi saudara. Mulai dari Via Dolorosa, mulai dari malam dia disiksa. Yesaya 53 mengatakan sampai wajahnya tidak bisa dilihat lagi, tidak bisa dikenali lagi. Dan dia mengalami itu untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dia menerima murka Allah. Makanya di Taman Getsemani dikatakan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Di atas kayu salib dia menerima murka Allah itu. Supaya saudara dan saya bisa diluputkannya. Betapa besar dan betapa mulia mujizat yang kita lihat di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gambarkan dengan jelas kembali, ingatkan pikiran kami tentang karya salib Kristus bagi kami. Dan perjamuan kudus yang kami akan lakukan ini adalah sungguh-sungguh Tuhan, perjamuan yang penuh dengan kuasa. Karena kami tahu tubuh-Mu dan darah-Mu sudah dicurahkan bagi kami. Dengarkan firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas karya salib-Mu bagi kami. Ampuni segala dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan meteraikan setiap kebenaran yang kami terima. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali mengambil bagian perjamuan kudus, roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Bila sebentar kami akan bersyafaat. Kami percaya Tuhan Kau dengar setiap doa dan syafaat kami. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami aminkan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami.
membentuk dan mengajar akan setiap pribadi kami. Dan kami semua juga disanggupkan untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, yaitu kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami, Roh Kudus, agar supaya kami dapat berjalan dalam kuat kuasa-Mu, sehingga kami penuh dengan keberanian untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan dan menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga membawa setiap pergumulan kami masing-masing dalam berbagai hidup kami. Kami mohon lawatan-Mu, agar saudara-saudara kami yang sedang sakit, seperti hamba-Mu Ibu Kusuma, hamba-Mu Ibu Imam, hamba-Mu Ibu Penny, dan hamba-Mu Bapak Hartomo, mendapatkan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, dan kembali menghadiri ibadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang lemah mendapatkan kekuatan, yang susah mendapat penghiburan, yang putus asa diberikan semangat baru, dan yang sedang dalam persoalan masalah hidup mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hidup kami, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada. Kami mohon berkat perlindungan-Mu, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan, yang senantiasa menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu Gembala Sidang kami, Bapak Erlangga Dharma, yang saat ini telah menyampaikan firman bagi kami dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan menopang, memimpin, dan menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan dalam rangka mengawal pekerjaan dan pelayanan Tuhan, Tuhan menuntun dan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu Gembala Pembina kami, Bapak Sudi Dharma, yang sekarang sedang memimpin ibadah raya di Kota Malang. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat, semangat, dan kekuatan baru. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu, para penatua gereja, staf gembala, diaken diakonis, pejabat gereja, tim musik, tim doa, song leader singer, guru-guru sekolah minggu, tim multimedia, tim paduan suara, serta seluruh volunteer yang ada. Kiranya kesetiaan dan kerajinan para hamba-Mu ini Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu, Tuhan bawa mereka menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pimpin pelayanan mereka Tuhan, agar setiap talenta yang Tuhan berikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dan mereka hidup dalam segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan atas proses pembangunan tahap akhir gedung gereja kami NICC yang ada di Kota Malang. Kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, seluruh keperluan pembangunan yang dibutuhkan Tuhan menyediakan, dan Tuhan mencukupkan, dan pembangunan gedung gereja NICC terus dapat berjalan dengan baik dan segera terselesaikan. Dan kami yakin percaya pembangunan gedung gereja NICC pasti jadi. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, beserta seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dari kota tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke ibu kota negara. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, kedamaian, serta rasa aman atas situasi kota dan bangsa kami ini. Terlebih yang nanti tanggal 27 November 2024 akan melaksanakan pilkada serentak yang diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya seluruh agenda pemilu dapat berjalan dengan baik, dan semua lembaga negara yang terkait dengan pemilu dapat bekerja tanpa kurang suatu apapun.
Berkati kota kami Surabaya Tuhan dengan berbagai aktivitas perkotaannya. Kiranya semua program pembangunan infrastruktur kota dan program pembangunan sumber daya manusia kota dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga para pemimpin kota kami, baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri. Kiranya semua unsur pimpinan dapat bersinergi, dapat bekerja sama dengan baik, dan kami percaya dengan berkat Tuhan, Surabaya dapat berkembang menjadi kota yang tertib, bersih, aman, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan kepadamu, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa seperti yang juga Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru, kegiatan di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 32 Wedoro, Sidoarjo. Kontak person Bapak PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya. Kontak person Bapak Denny Hutomo. MK Simorejo, kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Simorejo 16 nomor 2 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, kegiatan di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Danu Wijaya. Persekutuan Damai Sejahtera Doli setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A Surabaya. Kontak person Bapak Rudi Suwito. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami dari API PPA GPI Kota Surabaya akan mengadakan KKR Anak Sekota pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 3 sore di apartemen City Square, Jalan Margarejo nomor 115 sebelah Plaza Marina. Bagi Bapak Ibu yang mau menunggu anak-anaknya, jangan khawatir, ada orang tunggu dan ada bazarnya juga loh. Segera daftarkan putra-putrinya di Guru Sekolah Minggu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih jemaat di ECM yang kami kasihi. Pertemuan misi raya tahunan datang kembali. September, hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada tanggal 17, 18, 19 September tahun 2024 di NICC. Untuk mensukseskan acara ini kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua, seluruh jemaat di DSCM dimanapun juga berada, untuk turut berpartisipasi
untuk mensukseskan acara ini dengan menabur sebesar Rp500.000. Selain itu, kami juga akan mengadakan fundraising dengan menjual aneka camilan di semua tempat ibadah dimulai pada bulan Agustus. Sebagai tuan rumah, mari kita sukseskan acara ini. Salam misi, api yang bergerak. Silakan menabur di nomor rekening di bawah ini. WBI Diaspora Zoom Fellowship di hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Pendeta Hesti Lumintang. Meeting ID 86227267164 passcode 396991. Gereja telah melayani baptisan selam pada hari Minggu 28 Juli 2024 terhadap Viko Sebastian, Shalom Koisya Handoko, dan Nadine Patience Handoko. Di hari yang sama juga melayani penyerahan anak Jaden Effendi. Apa sih kata Alkitab tentang menghormati orang tua? Mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Simak yuk perbincangan menarik ini dalam program konseling dan doa Time to Share di hari Senin 5 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama konselor Bapak Pendeta Chandra Wijaya. Ikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera atau streaming radio di www.sejahtera.fm.id. Unduh aplikasinya di Play Store. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina DSJM Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma di hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 18.30 di NICC. Dapat juga diikuti melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732, passcode pengajaran. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam NICC News. Bersyukur atas anugerah Tuhan, maka semua kebutuhan material instalasi listrik sudah terpenuhi. Kami atas nama Panitia NICC mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam pengadaan material instalasi listrik. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan juga sebentar mendukung di dalam doa adik kita Chloe dan juga Rafael. Ya, puji Tuhan. Ya, kita rindu Bapak Ibu baptisan akan terus bisa dilayani. Bahkan ada orang-orang baru, jiwa-jiwa baru yang dikirimkan ya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Titip dukung doa Bapak Ibu setiap hari Kamis. Kita juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir ya bersama-sama di tempat ini. Kita mau doa sama-sama, kita mau belajar Bapak Ibu ya. Jadi doanya bukan doa yang rame-rame, cuma satu orang aja yang doa, tapi kita masing-masing saling mendoakan. Ya, dan yang berikutnya kita juga bersyukur untuk donasi yang sudah disampaikan ke NICC. Kami juga sudah lanjutkan ke panitia di Malang dan beberapa juga datang dari jemaat di Diaspora Surabaya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berdoa biarlah mungkin hari Natal ini ya, tahun ini tempat itu sudah bisa digunakan walaupun masih ada kurang di sana sini. Ya, tapi kita yang sudah punya gedung di tempat ini, mari kita sama-sama bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya mendorong Bapak Ibu diakones untuk juga kita bersiap-siap ya, para volunteer semuanya untuk siap-siap untuk di Natal nanti ya. Kita di Natal nanti nggak cuma untuk kita Bapak Ibu. Kita rindu ada jiwa-jiwa baru ya Bapak Ibu Saudara yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus ya. Secara pribadi, doa pribadi untuk keluarga kami, doakan juga putri kami yang paling gede ini. Ini mungkin ibadahnya yang terakhir untuk minggu ini ya, karena dia harus bersekolah. Saudara, berat juga sebagai orang tua ya. Saya bisa merasakan ini Pak David, ya Bu David gitu ya. Teman-teman yang sudah kuliah terus anaknya jauh gitu ya. Tapi saya percaya ada anugerah dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tolong doakan juga keluarga kami. Mari angkat tangan saudara.
Terima berkat Tuhan. Pandang salib Kristus yang telah digambarkan dengan jelas di hadapan saudara. Kita hari ini belum sempurna, tapi anugerahnya yang senantiasa menopang dan memelihara kita sampai pada kesudahannya. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, percayalah Tuhan yang mewariskan status anak raja itu juga Tuhan yang sama mewariskan sifat dan karakter ilahi di dalam setiap kehidupanmu. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terus menjadi murid Kristus dan dimampukan untuk memuridkan bagi Kristus. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah, yang manis oleh kuasa Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.